Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wa'anisa Syaban Untustaji, NIM J1A1 20243, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halwayo. Dalam hal ini, untuk memenuhi tugas NIT mata kuliah dasar promosi kesehatan, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan kesehatan. Yang pertama ada definisi pendidikan kesehatan, yang kedua ruang lingkup pendidikan kesehatan, yang ketiga perencanaan program pendidikan kesehatan, dan yang keempat adalah langkah-langkah pendidikan kesehatan. Nah, langsung saja, yang pertama adalah definisi pendidikan kesehatan. Menurut Miss Wander, pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku secara dinamis, bukan hanya perubahan materi dari orang lain ke orang lainnya, dan juga bukan hanya seperangkat prosedur yang akan dilaksanakan maupun tujuan yang akan dicapai. Nah, pendidikan kesehatan ini adalah upaya-upaya terencana untuk mengubah perilaku seseorang, kelompok maupun masyarakat. Dan dalam melakukan proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam karena melibatkan proses perubahan perilaku dan proses pendidikan. Selanjutnya adalah ruang lingkup pendidikan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan aspek kesehatan, yang kedua berdasarkan tatanan dan tempat pelaksanaannya, dan yang ketiga berdasarkan tingkat kesehatan. Yang pertama adalah berdasarkan aspek kesehatan sendiri, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah aspek promotif dan aspek preventif. Aspek promotif ditujukan kepada orang-orang yang sehat. Sebagaimana yang kita ketahui, orang sehat tersebut lebih banyak populasinya, 80-85% dibandingkan dengan orang yang sakit. Edukasi ini diberikan kepada orang yang sehat guna orang sehat tersebut kesehatannya semakin meningkat dengan melakukan pola hidup sehat, salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang memiliki gizi seimbang dan melakukan olahraga serta melakukan aktivitas sehat lainnya. Yang kedua adalah aspek preventif atau pencegahan dan penyembuhan. Pada aspek ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah pencegahan secara primer, yang kedua pencegahan secara sekunder, dan yang ketiga adalah pencegahan secara tersier. Pencegahan secara primer. Pencegahan ini ditujukan kepada orang yang sakit tetapi berisiko tinggi untuk terkena penyakit. Contohnya apa? Contohnya siapa? Adalah ibu hamil dan ibu menyusui serta balita. Balita masih memiliki daya tahan tubuh yang rendah sehingga rentan untuk terkena penyakit. Nah, edukasi pencegahan secara primer ini bertujuan agar orang yang sehat dan berisiko terkena penyakit tersebut agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit. Yang kedua adalah pencegahan secara sekunder. Pencegahan ini diedukasikan kepada orang-orang yang telah terkena penyakit, seperti adalah orang yang terkena penyakit asma, terkena penyakit diabetes, terkena penyakit TBC. Nah, orang-orang tersebut misalnya TBC diberikan edukasi untuk selalu meminum obat. Dan contoh lagi adalah orang-orang yang terkena diabetes, diberikan edukasi untuk kurangi mengkonsumsi gula, kurangi mengkonsumsi karbohidrat. Dan guna edukasi pencegahan secara sekunder ini adalah agar orang yang sakit tersebut sakitnya tidak bertambah parah dan tidak dapat menularkan penyakit tersebut ke yang lainnya. Yang ketiga adalah pencegahan secara tersier. Pencegahan ini, edukasi ini ditujukan kepada orang yang sembuh dari penyakitnya agar segera pulih dan tidak mengalami kecacatan. Dan juga diberikan kepada orang yang memiliki penyakit yang tidak bisa diobati seperti penderita HIV dan AIDS. Maka pada tahap ini diberikan edukasi berupa edukasi motivasi tentang kualitas hidupnya, motivasi untuk menghargai hidupnya, dan memberikan edukasi psikologi lainnya. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan kesehatan berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaannya. Nah, setiap orang memiliki tidak cukup dengan memberikan satu edukasi saja,
Jadi perlu melakukan beberapa edukasi kepada seseorang. Oleh karena itu terbagi menjadi beberapa tatanan. Yang pertama, tatanan keluarga. Edukasi kesehatan diberikan kepada orang tua, kepada anak, dan kepada saudara-saudara maupun orang tuanya. Yang kedua adalah tatanan sekolah. Edukasi kesehatan diberikan kepada seluruh guru, kepada penjaga kantin, kepada penjaga satpam, dan siswa itu sendiri. Dan selanjutnya adalah tatanan tempat pekerjaan. Edukasi tersebut diberikan kepada pemimpin, pemilik perusahaan tersebut mengenai pendidikan kesehatan. Selanjutnya di tempat-tempat umum diberikan, misalnya tempat umum. Edukasi ini diberikan kepada orang-orang yang mengelola tempat-tempat umum, seperti tempat umum di rumah-rumah makan, di tempat-tempat wisata, di tempat ibadah maupun di bandara. Selanjutnya tatanan kesehatan di fasilitas kesehatan, contohnya seperti puskesmas. Diberikan edukasi kepada pemilik puskesmas maupun kepada pemimpin untuk mengayomi semua perawatnya agar menjalankan tugas dengan baik sehingga pelayanan kesehatan di suatu puskesmas tersebut dapat efektif. Selanjutnya adalah ruang lingkup pendidikan kesehatan berdasarkan tingkat kesehatan. Nah, ruang lingkup ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada health promotion, peningkatan kesehatan. Yang selanjutnya specific protection atau perlindungan khusus. Yang keempat early diagnosis dan prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan segera. Selanjutnya adalah disability limitation atau pembatasan kemungkinan cacat, dan terakhir adalah rehabilitation atau rehabilitasi. Kelima aspek ini memerlukan edukasi, yang mana setiap aspek ini sudah termasuk pada ruang lingkup sebelumnya. Yang pertama itu health promotion termasuk pada ruang lingkup, termasuk tadi di aspek promotif. Specific protection tadi sudah masuk pada aspek pencegahan primer. Kemudian early diagnosis dan prompt treatment telah masuk pada pencegahan tingkat kedua yaitu sekunder. Dan disability limitation dan rehabilitation telah masuk pada pencegahan tingkat ketiga yaitu tersier. Selanjutnya adalah perencanaan program pendidikan kesehatan. Nah, dalam setiap melakukan program perlunya memerlukan perencanaan agar menjamin keteraturan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya langkah-langkah untuk melakukan pendidikan kesehatan tersebut. Yang pertama adalah menentukan prioritas pengajaran. Misalnya, dalam menentukan prioritas pengajaran tersebut memerlukan epidemiologi dan biostatistik sehingga mengetahui mana di daerah situ yang lebih memerlukan suatu edukasi, sehingga tidak semua tema yang kita angkat tetapi melainkan hanya satu tema. Selanjutnya adalah menentukan identitas pelajaran. Identitas pelajaran ini yaitu menentukan siapa sasaran kita untuk diedukasi, kapan program ini akan dilaksanakan, di mana harinya, tanggalnya, dan termasuk juga topiknya yang telah ditentukan pada tahap ini. Selanjutnya adalah menentukan tujuan. Dalam membuat perencanaan tentunya memerlukan tujuan, sebagaimana pada determinan kesehatan memiliki tujuan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama adalah tujuan untuk kognitif yaitu mengubah pengetahuan seseorang mengenai pendidikan kesehatan. Yang kedua afektif yaitu mengubah sikap seseorang mengenai perilaku sehat, dan psikomotor tentang perilaku kesehatan. Selanjutnya adalah menentukan isi dan materi. Tentunya dalam melakukan isi materi mengambil garis-garis besar dari tema dan dari topik yang diangkat, dan tentunya tidak keluar dari tujuan yang telah ditentukan. Misalnya tujuannya adalah untuk mengambil kognitif, maka isi dan materinya berupa tentang pengetahuan. Selanjutnya adalah menentukan metode. Menentukan metode terdiri atas offline maupun online, secara langsung dan tidak langsung. Misalnya juga pada offline melakukan seminar, diskusi, serta melakukan ceramah. Nah, selanjutnya adalah alat dan sumber pembelajaran. Misalnya menggunakan metode
Metode dan alat ini selalu berkaitan, misalnya menggunakan metode ceramah, tentunya menggunakan alat misalnya video, misalnya menggunakan beberapa slide untuk dipaparkan kepada sasaran. Kemudian 7 adalah menentukan evaluasi. Pada evaluasi ini biasa berupa kuesioner yang diberikan, sehingga tentunya kuesionernya itu berupa isinya sesuai dengan materi apa yang kita sampaikan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya evaluasi ini kita dapat mengetahui apa dari program kita yang kurang, sehingga akan ditingkatkan di program selanjutnya, dan apabila telah bagus maka akan dipertahankan. Mungkin sekian dari saya mengenai konsep dasar pendidikan kesehatan, yaitu pendidikan kesehatan itu sendiri adalah suatu upaya terencana untuk mengubah perilaku seseorang maupun kelompok, dan ruang lingkupnya itu sendiri terbagi atas 3 aspek, yaitu aspek kesehatan masyarakat, yaitu berdasarkan tatanan dan tempat pelaksanaannya, dan berdasarkan tingkat kesehatan. Selanjutnya melakukan perencanaan dan langkah-langkah program pendidikan kesehatan itu sendiri yang terdiri atas 7, yaitu menentukan prioritas, menentukan identitas pelajaran, menentukan tujuan, menentukan isi dan materi, menentukan metode, menentukan alat dan sumber pelajarannya, dan serta menentukan evaluasi. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata maupun ada salah kata maupun ada salah sikap. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.